Yo, what's up guys? Bersama gue Arifin di podcast SMK Purnama 1 Jakarta. Kali ini gue akan membahas pelepasan SMK Purnama 1 Jakarta yang dilakukan secara online kemarin. Dan kemarin kita dengar ada siswa juga yang datang karena mewakilkan siswa terbaik gitu. Dan kali ini gue akan berbincang dengan dia, dan di sini udah ada langsung gitu. Muslih. Ya. Perkenalkan. Oke. Kenalin, nama gue Muslih. Gue lulusan dari SMK Purnama 1 Jakarta. Gue lulusan angkatan ke-40 tahun 2020. Angkatan 40? Iya. Udah lama berarti ya? Oke. Gimana perasaan lu setelah lu mewakilkan kemarin di pelepasan SMK ini? Kalau perasaan gue sih, jujur gue ada rasa bangganya ya. Gue berkesempatan hadir untuk mengikuti acara wisuda online angkatan yang ke-40 ini sebagai murid berprestasi. Oh, lu murid berprestasi? Iya, gue ditunjuk oleh kajur gue sebagai murid berprestasi untuk angkatan multimedia tahun 2020. Oh, lu angkatan multimedia gitu ya? Iya. Ya, oke. Kira-kira pelepasan kemarin apa kekurangannya? Begitu banyak juga kali ya, karena dilakukan secara online. Iya, kan untuk kali ini kan emang dari pihak sekolah kan emang untuk pertama kalinya untuk melakukan wisuda online tuh. Mungkin kalau ada kesalahan pasti kan wajar lah, karena kan baru pertama kali juga untuk tahun-tahun sebelumnya kan belum pernah tuh wisuda untuk online. Kalau untuk kesalahan pasti ada lah. Oh, oke. Lu kemarin bersama teman-teman lu juga gak sih itu? Ada juga dari jurusan lain gitu? Ada gak? Kalau jurusan lain ada, kan di yang diundang kan ada 3 jurusan tuh. Iya. Satu multimedia, itu gue sendiri. Oke. Satu dari administrasi perkantoran atau OTKP, yaitu dari siapa namanya ya? Ya gak apa-apa sih, lu gak tahu juga. Apalah. Yang kedua dari akuntansi. Oke. Nah, kemarin ketiganya datang gak tuh? kalau datang sih datang, tapi 2 orang doang yang akuntansi nggak datang karena ada sedikit kendala lah kali ya. Iya. Katanya sih dia lagi sakit. Oh. Nah, kalau kita aja iya benar. Untuk cepat sembuh. Amin. Selama lu sekolah di SMK Purnama ini gimana gitu perasaan lu? Perasaan gue sih ya fine aja sih, maksudnya dalam hal ini gue pas lagi di SMK Purnama tuh asik aja sih gitu. Mulai dari temen-temennya, dari guru-gurunya, guru-guru yang friendly banget gitu. Bisa diajak bercanda, bisa diajak serius juga. Maksudnya iya tahu waktu lah, di mana saatnya kita serius, di mana saatnya kita bercanda gitu. Iya benar juga sih ya. Terus gimana? Terus juga gue juga ya banyak yang gue suka sih dari guru-gurunya. Maksudnya dari sistem pembelajaran dia gitu. Dia tuh nggak terlalu nuntut banget untuk mengerjakan tugas, asalkan tugas itu harus diselesaikan pada waktunya aja gitu. Ya, oke. Kira-kira di sekolah lu ada gak guru-guru gitu yang gokil, yang kece atau yang so cool atau gimana gitu? Kalau ngomongin itu sih di semua sekolah pasti ada lah ya. Iya. Pasti ada. Untuk guru-guru yang kayak gitu sih ada sih, tapi ya ini sih untuk yang gokil sih banyak sih. Kalau gokil semua juga gokil sih menurut gua. Kira-kira yang lu gak suka atau lu yang ada salah satu guru yang lu gak suka atau gimana gitu ada gak? Waduh, ini mah ngomonginnya kayak ini ya, lebih ke ini banget ya. Iya. Gue jadi gak enak nih ngomongin nih. Iya. Ya udahlah, kita skip aja dulu. Skip aja lah. Terus kira-kira teman lu juga kayaknya sedih juga ya ketika mendengar online gini ya wisudanya pelepasannya ya? Iya, untuk kalau dibilang sedih sih pasti sedih, karena kan nggak cuma teman-teman gue doang. Iya. Pasti seluruh angkatan 2020 ini
di Indonesia pasti sedih juga dong, karena kan Iya. wisudanya secara online semua tuh. Heeh. Nah, menurut pandangan gue sih wisuda online itu jadi kan orang yang tadinya kita bisa berkumpul sama teman-teman untuk hari terakhir kita bertemu mungkin Ustaz tuh pas lagi hari perayaan setelah Iya. kita kelulusan kita, terus kita tapi kan malah tapi malah dilaksanakan tuh di rumah masing-masing. Iya. Nah itu pasti pasti orang-orang teman-teman kita tuh di luar sana pasti terpukul banget sih. Iya. Kan kita belajar di rumah nih. Iya. Gimana tuh kendala atau manfaat gitu buat lu dan perasaan lu ketika lu belajar online di rumah? Apakah lu nganggap kamar lu itu sebagai kelas? Atau lu tiba-tiba beli whiteboard buat nulis? Agak itu mah. Untuk belajar di rumah sih ya seperti biasa sih, mungkin paling ada sistem pembelajaran yang gue terapin ya. Sistemnya itu seperti kayak jadwal belajar nih, yang biasanya belajar gue sedikit mungkin diperbanyak. Yang tadinya gue cuma belajar sejam, mungkin gue tambah jadi sejam jadi 2 jam. Oke. Gitu. Mungkin misalnya kalau belajar gue biasanya sih di pagi hari. Karena pagi hari itu menurut gue sih otak lagi fresh-freshnya gitu. Iya benar juga sih. Setelah itu baru gue bisa istirahat untuk nonton TV ataupun main game. Ya kalau kita belajar terus menerus, pasti kan otak juga panas gitu kan. Pasti harus ada hiburannya juga. Iya benar juga, benar. Terus ketika lu sekolah di SMK Purnama ini, perasaan lu gimana? Ini kita ngawal dari ulang ya, dari lu masuk sekolah. Oke. Awal lu perasaan di sekolah ini dan kenapa lu bisa masuk ke sekolah ini gitu? Kalau alasan kenapa gue bisa masuk sekolah ini, karena dulu itu gue tuh sempat daftar di negeri gitu. Iya. Nah, sehubung bukan rezeki gue nggak diterima di negeri itu. Gue disaranin sama abang gue untuk sekolah di sekolah dia waktu itu. Abang gue itu lulusan angkatan 2012. Abang lu di sini juga? Juga. Oke. Jurusan MM juga kayak lu sama? Sama, jurusan MM juga. Lu adik kakak jurusan multimedia dua-duanya? Iya. Sama lagi. Itu udah alasannya? Iya. Terus gue langsung nanya ke lu abis lulus ya. Abis lulus kira-kira lu mau kerja apa kuliah? Gue sih ada niatan untuk ngelanjutin ke jenjang lebih tinggi, ke dunia perkuliahan gitu. Ya oke. Terus kira-kira lu masuk itu lewat jalur apa nih? Kan ada SN, SB, terus lewat apa tuh siswa yang mandiri. Terus ada yang karya-karya, bukan karya-karya, apa tuh? Siswa berprestasi. Nah itu. Lu masuk SN dulu atau langsung gimana? Gue kan waktu itu kan ditawarin tuh sama guru BK gue tuh untuk mengikuti namanya SNMPTN. Iya. Nah di SNMPTN itu nggak semua orang bisa ikut itu, karena yang dipilih itu untuk orang-orang yang kiranya itu yang memiliki nilai yang cukup bagus gitu ya. Bagus, cukup tinggi maksudnya gitu. Waktu itu gue mengikuti prosedur yang ada, terus disuruh bikin kayak nilai-nilai kita siapin semua mengikuti prosedur. Nah pas lagi pemilihan gue udah memilih prodinya tuh di universitas mana waktu itu gue milih di universitas namanya UPN tuh. Ya UPN Jakarta, UPN Pembangunan Jakarta. Gue milih prodi teknik informatika. Iya karena nyambung juga sih ya dari multimedia ke informatika. Iya bener banget. Terus juga pas lagi gue udah daftar, selang berapa hari gitu kan diumumin. Nah sayang sekali gue itu nggak diterima di UPN itu. Akhirnya lo sekarang ngambil SB gitu? Iya, kan karena kalau di SNMPTN kan
itu kan peluang SMK itu gulat kecil banget. Iya. Kalah sama anak-anak SMA. Iya benar juga emang. Dari kenyataan emang kayak gitu ya. Jarang yang anak SMK itu keterima di jalur SN. Terus sekarang lu ngambil SB, terus ngambil universitas mana lagi tuh? Kalau gua ngikut SBMPTN juga tuh. Gua untuk ngambil kampusnya masih sama kok, masih di Universitas UPN Jakarta. UPN lagi? Iya, dengan prodi yang sama. Karena gue emang pengen niat banget sih mengambil teknik informatika di situ. Karena informatika emangnya bagus di situ kali ya? Atau gimana alasan lu di situ? Karena menurut gue sih di situ juga katanya udah lumayan bagus. Terus juga untuk jarak dari kampus ke rumah gue juga nggak terlalu jauh. Mungkin ada sekitar 5 kilo lah mungkin. Iya. 5 kilo dari rumah gua. Iya sih kayak lah. Gitu. Deket gitu lebih baik gitu. Selama lu sekolah di SMK Purnama nih, lu pernah deket sama seseorang cewek gitu, pernah pacaran atau kayak gimana? Karena kelihatannya gitu dari lu tuh cowok yang sangat lumayan ganteng juga sih. Tapi kalau lu gak punya pacar terbilang payah banget gitu. Gimana? Lu pernah pacaran di SMK atau pernah deket sama seseorang? Ungkapin aja di sini gak apa-apa. Aduh, sharing sekalian buat gue juga berpengalaman gitu, buat gue nambah pengalaman dikit. Kalau dibilang gue pernah pacaran sih jujur gue nggak pernah pacaran di SMK. Kalau dibilang pernah suka nggak sih sama cewek gitu di SMK pernah ya pasti pernah dong. Iya. Pasti ada aja. Privasi nih atau dikasih tahu nih ke publik nih? Privasi aja lah. Privasi, oke, gak apa-apa privasi. Lanjut. Oke. Apa? Udah dijelasin. Apa yang mana nih? Yang itu lu pernah pacaran terus lu pernah suka. Ya itu aja nih. Kalau ya itu aja sih, gua kan nggak pernah pacaran. Terus juga kalau bilang ya suka, gua ya pernah suka sama cewek lah pastinya. Kali gua suka sama cowok nggak normal dong gua. Iya benar juga sih sama bener. Cowok. Nah itu sih melenceng kepribadian lu ya. Iyalah. Nggak apa-apa sih lah. Kayaknya ngebahas kepribadian lu udah, terus ini lu udah. Ngomong-ngomong yang tadi, wajar aja sih lu yang gak pacaran ya, karena lu di sini aja siswa berprestasi ya. Iya. Jadi lu emang pendirian lu emang gak pacaran gitu. Bisa dibilang begitu. Iya. Karena gue tuh lebih memprioritaskan untuk masa depan dulu, ya. Masa depan lu juga. Kita lagi SMK nih ya paling SMK itu kan apa sih maksudnya tuh kan kita fokus belajar lebih dulu lah. Untuk pacaran nanti aja pas kita udah lulus SMK, boleh lah pas kuliah mungkin untuk menunjang ke jenjang lebih tinggi gitu. Iya. Kalau di SMK ya menurut gue sih ya tanggung aja sih. Cintanya itu masih cinta-cinta main-main anak-anak gitu. Iya emang benar juga sih. Buat lu mah mungkin emang gitu. Karena lu emang fokus ke pendidikan lu gitu. Oke. Terus kan kita lah. Lu kan lulusan terbilang lulusan gokil karena lu pelepasannya secara online gini. Kira-kira amanat buatan angkatan ini dari lu gimana gitu? Amanat dan pesannya ke angkatan-angkatan yang lain gitu. Perbedaannya juga terus sama amanat buat angkatan ini. Pesan gue buat angkatan ini sih nggak banyak sih maksudnya. Ya walaupun kita dibilangnya angkatan corona, angkatan nggak ujian atau lulus, jangan berkecil hati lah. Iya benar. Karena semua ini kan emang udah ditakdirkan sama Tuhan kan. Iya benar. Nah kita sebagai angkatan ini kita hanya bisa
pasrah aja lah, maksudnya kita mensyukuri aja lah apa yang telah diberikan. Untuk itu janganlah menyerah waktu itu. Ini tuh sebagai awal baru kita uh, menuju ke dunia yang sebenarnya gitu. Iya benar juga. Kita jadi lebih bener-bener lebih bekerja keras lah untuk menjalani hidup. Kan dengan awal baru ini kan kita pasti kan lebih banyak tantangan gitu kan, untuk bagaimana sih menghidupi kita bisa mencari kerjanya. Untuk ini kan pasti kan lebih sulit dari yang sebelumnya tuh, karena pandemi ini nih. Lebih sulit mencari kerja lah, lebih sulit untuk mencari nafkah lah, ya kan? Kayak sih. Oke. Cukup sekian ya kita, karena kita udah bahas lumayan banyak juga. Mungkin emang dari kita banyak, tapi gak tahu dari kata orang gimana. Untuk angkatan 2020 tetap semangat, karena sering dibilang dari orang-orang kita itu angkatan corona, karena tidak ada ujian nasional tiba-tiba lulus. Dan yang mau lanjut kuliah tetaplah fokus, dan yang mau bekerja tetaplah fokus juga untuk bekerja, tetap semangat. Terima kasih untuk Musli, thank you. Cukup sekian dari gua, sampai jumpa di podcast berikutnya.